Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar? Shalom Tante Ani, Shalom. Kak Elia, Kak Hans. Semoga adik-adik semua yang ada di rumah baik-baik ya, sehat-sehat semuanya. Nah, hari ini kita mau mulai kebaktian. Kita mau mendengarkan panggilan Tuhan buat kita untuk datang kepadanya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh diranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh diranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh Adik-adik, mari kita berdoa untuk memulai kebaktian pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami selama seminggu ini. Tuhan, sebentar kami akan beribadah kepadamu, kami akan memuji dan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah supaya ibadah ini bisa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kalau tadi kita sudah mendengarkan dan menjawab panggilannya Tuhan, sekarang kita sama-sama mau berjalan di jalannya Tuhan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Nah, adik-adik sudah tahu kan ya kalau Tuhan Yesus itu sudah lahir buat kita dan juga sudah mati buat kita. Bener kan ya Kak Ani, Kak Elia, Kak Hans? Benar. Nah, kalau gitu yuk sekarang kita nyanyikan Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia
Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan buat Tuhan Yesus. Uangnya bisa dimasukkan ke dalam amplop. Di atas amplop kita berikan tulisan KAA. Amplop ini bisa dititipkan pada mama, papa waktu kebaktian ke gereja setiap minggunya. Dan celengan bisa dititipkan mama papa di minggu yang keempat. Yuk kita berdoa yuk untuk persembahan yang akan kita berikan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami pada minggu ini. Tuhan, sekarang kami akan memberikan persembahan kepadamu. Tolong berkatilah persembahan kami supaya bisa berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sekarang adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan juga pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Semoga aku miliki harta kekayaan yang sungguh berarti untuk mempersembahkan. Hanya ini permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Halo adik-adik, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hari yang Tuhan berikan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Bimbing kami supaya kami memahami firman-Mu saat ini. Tolong kami ya Tuhan, kami membuka hati kami untuk kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, bertemu dengan saya, Ibu Okta. Terima kasih buat Pak Fama yang sudah memberikan waktu untuk Ibu Okta melayani bersama dengan anak-anak semua saat ini. Nah, apa kabar anak-anak semua? Tentu Ibu berharap anak-anak semua dalam keadaan baik, semuanya sehat, meskipun situasi saat ini sangat mungkin membuat kita khawatir dan takut. Nah, anak-anak semua, mungkin anak-anak ingat waktu kalian sekolah, atau mungkin yang belum sekolah, udah masuk sekolah, ternyata harus mengikuti sekolah live di rumah. Nah, anak-anak, kalau buat yang sudah mengikuti sekolah, saat mendapatkan pengumuman dari kepala sekolah misalnya, ada pengumuman yang membuat anak-anak sekolah itu bersuka cita. Apa itu? Pengumumannya adalah ketika Bapak Kepala Sekolah mengumumkan, anak-anak, minggu depan kita akan libur. Wah, tentu anak-anak semua bersorak gembira. Hore!
Hore, kita libur! Senang sekali mereka dapat hari libur. Dan ternyata selama masa pandemi ini semua kalender warnanya merah ya anak-anak. Semua kalender hari libur. Anak-anak harus belajar di rumah. Tetapi ibu percaya anak-anak tetap sukacita di rumah meskipun harus melakukan semua kegiatan di rumah saja. Nah, anak-anak, kita hari ini akan belajar firman Tuhan tentang kabar sukacita dari malaikat. Nah, mungkin anak-anak tahu atau sudah pernah mendengar tentang berita tentang Natal. Nah, saat ini kita akan membuka Alkitab, mungkin ada di hadapan anak-anak sekalian. Alkitab, silahkan membuka Alkitabnya di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Nah, dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38, di situ adalah tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Nah, kita tidak baca semuanya, tapi ada satu ayat yang kita bisa baca ya, anak-anak. Kita akan baca ya. Yang membawa Alkitab atau membawa handphone bisa dibuka Alkitabnya. Kita baca ayat yang ke-31. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Saya baca sekali lagi ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Anak-anak, ini adalah berita yang dibawa oleh malaikat. Dan saat itu, berita itu dibawa malaikat kepada seorang perawan yang bernama Maria. Siapakah Maria? Maria bukan seorang yang berada. Maria bukan orang yang kaya. Maria adalah seorang wanita biasa. Dia seorang perawan dan dia memiliki pasangan, memiliki pacar ya, memiliki tunangan yang bernama Yusuf. Nah, saat itu ada malaikat yang memberitakan bahwa sesungguhnya dan berkata, sesungguhnya kamu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, itu kabar baik atau kabar buruk, anak-anak? Menurut kalian kabar baik atau kabar buruk? Kalau mungkin buat keluarga yang menantikan anak sudah lama sekali, lalu mendapat kabar itu tentu sangat bahagia kan? Tentu sangat sukacita, sangat bahagia. Tapi Maria ini siapa? Dia belum menikah. Dia belum memiliki suami. Nah, dengan adanya berita dari malaikat itu, tentunya sebenarnya kalau wanita secara umum merasa khawatir. Aku kan belum bersuami. Kok aku mengandung? Gak mungkin. Tetapi Maria tidak merasa khawatir dengan itu semua. Dia mendengar apa yang malaikat sampaikan. Dan bahkan sebenarnya anak-anak kalau mau tahu ya, Maria ini sebenarnya kalau di tradisi Israel pada saat itu, kalau ada seorang wanita yang belum bersuami,
belum menikah lalu hamil, maka ancamannya sangat berat. Ancamannya sangat berat. Apa coba? Dia bisa dihukum, bahkan dihukum sampai mati. Sebenarnya itu adalah berita yang bisa membawa dia di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi tidak demikian halnya. Maria tahu dengan siapa dia berhadapan saat itu. Dia berhadapan dengan malaikat. Malaikat yang membawa kabar dari Allah bahwa dia adalah seorang yang mendapat kasih karunia dari Tuhan untuk mengandung seorang anak laki-laki yang sebenarnya itu sudah dinubuatkan sejak zaman dahulu kala dan sudah dinantikan oleh bangsa Israel akan datangnya juru selamat bagi orang Israel pada saat itu. Nah, anak-anak, apakah Maria hidup di dalam ketakutan? Tidak. Dia justru sebaliknya, dia gembira atas kabar yang dibawa oleh malaikat itu. Kita bisa membaca di dalam Lukas 2 ayat 46 sampai 56. Di situ ada nyanyian pujian Maria. Nyanyian pujian Maria artinya apa? Maria di dalam kegirangannya, di dalam sukacitanya menyambut kabar dari malaikat itu, dia mengungkapkan dengan puji-pujian, dengan nyanyian syukurnya kepada Tuhan. Nah, anak-anak pasti juga ya kalau senang hatinya, pasti juga dilengkapkan juga dengan kegembiraan, dengan mungkin menyanyi dan bergembira ya bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak sekalian, apa yang kita bisa pelajari dari seorang Maria? Maria yang diberi kabar baik oleh malaikat. Sebelumnya kita akan melihat dulu ya, bagaimana ada seorang yang bernama Babil. Nah, ini adalah Babil. Ini mungkin anak-anak pernah lihat juga, pernah tahu juga ya, karena banyak sekali sekarang berita-berita viral tentang anak-anak yang hidupnya susah ya. Dia mungkin tidak sebaik kita nasib mereka. Kehidupan mereka tidak sebaik anak-anak seperti sekarang ini. Nah, Babil ini dia harus putus sekolah, anak-anak. Dia putus sekolah, lalu harus merawat kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya sakit, lumpuh. Tentunya kalau sakit tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan apapun, ya. Jadi Babil berhenti sekolah, harus memasak, ya, melayani orang tuanya, dan ini dua-duanya, ayahnya, ibunya sakit semua dan dia harus melayaninya. Dari makannya, dari dia mungkin buang air, ya, harus dilayani. Dan satu hal yang baik yang kita bisa pelajari dari Babil ini, anak-anak, dia melayani dengan sukacita. Dia menjadi anak yang membawa kebaikan buat keluarganya. Dia melayani dengan sukacita ayahnya, ibunya, meskipun keadaannya tidak baik buat dia, tapi dia berusaha melayani dengan sebaik-baiknya. Nah, anak-anak, tentu kita mungkin di antara anak-anak
ada yang keadaannya juga tidak memungkinkan. Mungkin anak-anak juga merasa, aku tidak bahagia, aku ada dalam keluarga yang tidak aku inginkan. Nah, anak-anak kita bisa belajar dari Maria ya anak-anak. Maria, dia mendapat kasih karunia dari Allah, dan dia meskipun keadaan tidak memungkinkan dia, tetapi dia tetap bersukacita. Dia menjadi pembawa kabar sukacita. Nah, tentu saja anak-anak, kita harus tetap bersyukur. Anak-anak harus bersyukur karena anak-anak sudah mendengar tentang juru selamat buat anak-anak. Anak-anak tahu bahwa juru selamat itu dia yang membuat hidup kita diampuni segala dosa kita. Nah, juru selamat itu membawa kita untuk kita menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Nah, meskipun anak-anak kita mungkin ada di tengah keluarga yang tidak membawa sukacita buat kita, tetapi anak-anak harus ingat dengan cerita Maria tadi ya. Dia menerima anugerah dari Tuhan. Dia menerima anugerah dari Tuhan dan membagikan sukacita itu kepada orang banyak. Kita pun juga bisa belajar dari Maria ini. Kita belajar meskipun situasi tidak memungkinkan, tetapi kita belajar untuk merendahkan hati, untuk selalu taat, berdoa kepada Tuhan. Nah, anak-anak, sukacita itu harus kita pupuk ya. Anak-anak mungkin di rumah punya tanaman. Coba perhatikan, kalau orang tua kalian mempunyai tanaman, apakah akan dibiarkan saja? Tentu saja tidak kan? Pasti akan dirawat, dijaga, disiram ya. Demikian juga sukacita itu yang ada dalam diri kita harus kita terus jaga, kita rawat. Wah, ternyata aduh, aku kesulitan ini, ujiannya susah-susah ya. Mungkin aduh, aku susah sekali, adikku, kakakku nakal sama aku. Tuh misalnya ya. Aduh, aku nggak bahagia banget karena papa mamaku suka bertengkar. Mungkin ya. Atau mungkin banyak persoalan yang terjadi di tengah keluarga kita. Tapi ingat anak-anak, dari cerita malaikat yang membawa kabar sukacita ini, anak-anak harus tahu bahwa kita semuanya adalah orang-orang, anak-anak yang menerima kabar sukacita, dan kita harus menebarkan sukacita itu juga kepada orang lain, pada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada mama, papa. Kita belajar untuk terus memupuk sukacita itu. Nah, anak-anak, mari kita terus kobarkan semangat kita untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada ya. Anak-anak, kabar sukacita itu terus kita kembangkan dan kita bisa bagikan dengan sukacita kita untuk terus berbagi sukacita kepada orang lain. Kalau kita lupa lagi, kita terus diingatkan lagi, Tuhan tolong saya supaya saya punya sukacita dan mampu untuk berbagi pada orang lain. Saya mau menjadi membawa kabar berita sukacita tentang juru selamat kepada orang-orang yang ada di
sekitar saya. Ya, anak-anak, biarlah melalui firman Tuhan saat ini kita terus belajar untuk dibentuk oleh Tuhan. Tuhan, bentuklah saya supaya saya semakin setia kepada Tuhan, supaya saya setia berdoa kepada Tuhan, supaya saya setia membaca firman Tuhan, supaya saya terus bersukacita dan membawa berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kabar sukacita yang Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk tetap bersukacita di tengah pergumulan kami di dunia ini. Karena kelahiran-Mu membawa pengharapan dan sukacita bagi kami, bagi dunia ini. Kami siapkan hati kami menyambut kelahiran-Mu pada hari Natal nanti. Amin. Tak terasa ya adik-adik, kita sudah selesai kebaktian pada hari ini. Jangan lupa, minggu depan kita ketemu lagi di ibadah KAA jam 10:30 di channel GIA Dr. Cipto.